Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nang Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Robi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? ya Siska dan juga Tribuners sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Wartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang diterima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian kepolisian Tenggara Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan Agus bisa membawa sampai lima perempuan yang berbeda-beda di Nang Homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners, sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6. Dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribuners. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban, di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini karena memang ada beberapa korban saat ini tidak berada di Lombok atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya karena memang kasus ini
untuk khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik. Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, ada total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa berdasarkan surat keputusan Polda NTB mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada, sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk nantinya ke depannya selesai persidangan kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya, apakah Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima, namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas khususnya diakomodasi, Siska dan juga Tribun. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung menjalani kegiatan rekonstruksi oleh Polda NTB pada Rabu 11 Desember. Agus pun dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di 3 tempat ini. Kuasa hukum Agus, Ainudin, berharap agar rekonstruksi ini bisa mengungkap kejanggalan kasus. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Adapun rekonstruksi ini adalah dilakukan guna melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kasus yang melibatkan Agus ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan pihak kementerian pun sampai turun tangan. Terbaru jumlah korban pelecehan Agus bertambah menjadi 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi. Menurut Joko, modus yang digunakan Agus masih sama, yakni memanipulasi korban. Agus mulanya mengajak ngobrol para korban, bahkan menjalin hubungan asmara. Adapun lokasi pelecehan seksual Agus juga dilakukan di tempat yang sama, yakni sebuah homestay. Dikatakan oleh Joko, seorang korban anak-anak mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menyatakan pihaknya menemukan bukti baru terkait kasus ini. Bukti tersebut yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Dalam video tersebut tidak terlihat Agus dan korban karena kamera diarahkan ke atas. Dalam video, Agus terdengar merayu korban dengan cara mengungkit masa lalu korban dan seolah-olah ia mengetahuinya. Agus juga meyakinkan para korbannya bahwa dirinya tak sama dengan laki-laki lain. Saat ini 5 korban sudah mengajukan pelindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan pelindungan ini dilakukan bukan karena korban mendapat ancaman, melainkan untuk memastikan kondisi psikologi para korban. Buntut kasus ini, korban dilaporkan sampai mengurung diri. Nggak bisa gitu. Oh, masih bisa ngasih nih. Motor, roda dua. Jalan.
Jalan Udayana ini sudah bersama korban dan tersangka dikenakan di Bandar Indonesia. Munduran sedikit. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nang Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Robi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? ya Siska dan juga Tribuners sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Suwartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang diterima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian Kepolisian Tenggara Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan Agus bisa membawa sampai 5 perempuan yang berbeda-beda di Nang Homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay ini selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners, sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6. Dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan
terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat, sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini, sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribuners. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban, di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini, karena memang ada beberapa korban saat ini tidak berada di Lombok, atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya, karena memang kasus ini khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa berdasarkan surat keputusan Polda NTB mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada, sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk nantinya ke depannya selesai persidangan kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya, apakah Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima, namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas, khususnya diakomodasi, Siska dan juga Tribuners. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok, melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung menjalani kegiatan rekonstruksi oleh Polda NTB pada Rabu 11 Desember. Agus pun dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di 3 tempat ini. Kuasa hukum Agus, Ainudin, berharap agar rekonstruksi ini bisa mengungkap kejanggalan kasus. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Adapun rekonstruksi ini adalah dilakukan guna melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kasus yang melibatkan Agus ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan pihak kementerian pun sampai turun tangan. Terbaru jumlah korban pelecehan Agus bertambah menjadi 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi. Menurut Joko, modus yang digunakan Agus masih sama, yakni memanipulasi korban. Agus mulanya mengajak ngobrol para korban, bahkan menjalin hubungan asmara. Adapun lokasi pelecehan seksual Agus juga dilakukan di tempat yang sama, yakni sebuah homestay. Dikatakan oleh Joko, seorang korban anak-anak mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menyatakan pihaknya menemukan bukti baru terkait kasus ini. Bukti tersebut yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Dalam video tersebut tidak terlihat Agus dan
korban karena kamera diarahkan ke atas. Dalam video, Agus terdengar merayu korban dengan cara mengungkit masa lalu korban dan seolah-olah ia mengetahuinya. Agus juga meyakinkan para korbannya bahwa dirinya tak sama dengan laki-laki lain. Saat ini 5 korban sudah mengajukan pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan pelindungan ini dilakukan bukan karena korban mendapat ancaman, melainkan untuk memastikan kondisi psikologi para korban. Buntut kasus ini, korban dilaporkan sampai mengurung diri. Nggak bisa gitu. Oh, masih bisa ngasumnya. Motor, roda dua. Jalan Udayana ini sudah bersama korban dan tersangka di belakang di wajahnya. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Robi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? ya Siska dan juga Tribuners sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Suwartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang terima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian kepolisian daerah Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari
penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan Agus bisa membawa sampai lima perempuan yang berbeda-beda di 6 homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay ini selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners, sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung, dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6. Dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat, sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini, sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribuners. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban, di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini, karena memang ada beberapa korban yang saat ini tidak berada di Lombok, atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya, karena memang kasus ini khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa berdasarkan surat keputusan Polda NTB mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada, sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk nantinya ke depannya seusai persidangan kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya, apakah Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima, namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas, khususnya diakomodasi, Siska dan juga Tribuners. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok, melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung menjalani kegiatan rekonstruksi oleh Polda NTB pada Rabu 11 Desember. Agus pun dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di 3 tempat ini. Kuasa hukum Agus, Ainuddin, berharap agar rekonstruksi ini bisa mengungkap kejanggalan kasus. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Adapun rekonstruksi ini adalah dilakukan guna melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU.
Kasus yang melibatkan Agus ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan pihak kementerian pun sampai turun tangan. Terbaru jumlah korban pelecehan Agus bertambah menjadi 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi. Menurut Joko, modus yang digunakan Agus masih sama, yakni memanipulasi korban. Agus mulanya mengajak ngobrol para korban, bahkan menjalin hubungan asmara. Adapun lokasi pelecehan seksual Agus juga dilakukan di tempat yang sama, yakni sebuah homestay. Dikatakan oleh Joko, seorang korban anak-anak mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menyatakan pihaknya menemukan bukti baru terkait kasus ini. Bukti tersebut yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Dalam video tersebut tidak terlihat Agus dan korban karena kamera diarahkan ke atas. Dalam video, Agus terdengar merayu korban dengan cara mengungkit masa lalu korban dan seolah-olah ia mengetahuinya. Agus juga meyakinkan para korbannya bahwa dirinya tak sama dengan laki-laki lain. Saat ini 5 korban sudah mengajukan pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan pelindungan ini dilakukan bukan karena korban mendapat ancaman, melainkan untuk memastikan kondisi psikologi para korban. Buntut kasus ini, korban dilaporkan sampai mengurung diri. Nggak bisa gitu. Oh, masih bisa ngezoom nih. Motor, roda dua. Jalan. Jalan Udayana ini sudah bersama korban dan tersangka ditemukan di Bandeng. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Robi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? ya Siska dan juga Tribuners, sampai dengan
Sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Suartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang kita terima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian Kepolisian Daerah Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan Agus bisa membawa sampai lima perempuan yang berbeda-beda di Nang Homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6 dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribuners. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini karena memang ada beberapa korban saat ini tidak berada di Lombok atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya karena memang kasus ini khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa berdasarkan surat keputusan Polda NTB mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk nantinya ke depannya usai persidangan kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya apakah
Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima. Namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas, khususnya diakomodasi Siska dan juga Tribun. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung menjalani kegiatan rekonstruksi oleh Polda NTB pada Rabu 11 Desember. Agus pun dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di 3 tempat ini. Kuasa hukum Agus, Ainudin, berharap agar rekonstruksi ini bisa mengungkap kejanggalan kasus. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Adapun rekonstruksi ini adalah dilakukan guna melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kasus yang melibatkan Agus ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan pihak kementerian pun sampai turun tangan. Terbaru jumlah korban pelecehan Agus bertambah menjadi 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi. Menurut Joko, modus yang digunakan Agus masih sama, yakni memanipulasi korban. Agus mulanya mengajak ngobrol para korban, bahkan menjalin hubungan asmara. Adapun lokasi pelecehan seksual Agus juga dilakukan di tempat yang sama, yakni sebuah homestay. Dikatakan oleh Joko, seorang korban anak-anak mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menyatakan pihaknya menemukan bukti baru terkait kasus ini. Bukti tersebut yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Dalam video tersebut tidak terlihat Agus dan korban karena kamera diarahkan ke atas. Dalam video, Agus terdengar merayu korban dengan cara mengungkit masa lalu korban dan seolah-olah ia mengetahuinya. Agus juga meyakinkan para korbannya bahwa dirinya tak sama dengan laki-laki lain. Saat ini 5 korban sudah mengajukan pelindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan pelindungan ini dilakukan bukan karena korban mendapat ancaman, melainkan untuk memastikan kondisi psikologi para korban. Buntut kasus ini, korban dilaporkan sampai mengurung diri. Pegang sekalian. Nggak bisa gitu. Oh, masih bisa maksudnya. Motor, roda 2. Roda 2. Roda 2. Roda 2 jalan. Roda jalan. Jalan Udayana ini sudah bersama korban dan tersangka di Lombok di Bonteng.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Robi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? ya Siska dan juga Tribuners sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Wartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang terima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian kepolisian Tenggara Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan Agus bisa membawa sampai 5 perempuan yang berbeda-beda di Nang Homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners, sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6. Dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribuners. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban, di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini karena memang ada beberapa korban yang saat ini tidak berada di Lombok atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya karena memang kasus ini
untuk khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik. Siska dan juga Tribun. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa berdasarkan surat keputusan Polda NTB mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada, sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk nantinya ke depannya, usai persidangan kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya, apakah Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima, namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas, khususnya diakomodasi, Siska dan juga Tribun. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung menjalani kegiatan rekonstruksi oleh Polda NTB pada Rabu 11 Desember. Agus pun dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di 3 tempat ini. Kuasa hukum Agus, Ainuddin, berharap agar rekonstruksi ini bisa mengungkap kejanggalan kasus. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Adapun rekonstruksi ini adalah dilakukan guna melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kasus yang melibatkan Agus ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan pihak kementerian pun sampai turun tangan. Terbaru jumlah korban pelecehan Agus bertambah menjadi 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi. Menurut Joko, modus yang digunakan Agus masih sama, yakni memanipulasi korban. Agus mulanya mengajak ngobrol para korban, bahkan menjalin hubungan asmara. Adapun lokasi pelecehan seksual Agus juga dilakukan di tempat yang sama, yakni sebuah homestay. Dikatakan oleh Joko, seorang korban anak-anak mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menyatakan pihaknya menemukan bukti baru terkait kasus ini. Bukti tersebut yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Dalam video tersebut tidak terlihat Agus dan korban karena kamera diarahkan ke atas. Dalam video, Agus terdengar merayu korban dengan cara mengungkit masa lalu korban dan seolah-olah ia mengetahuinya. Agus juga meyakinkan para korbannya bahwa dirinya tak sama dengan laki-laki lain. Saat ini 5 korban sudah mengajukan pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan pelindungan ini dilakukan bukan karena korban mendapat ancaman, melainkan untuk memastikan kondisi psikologi para korban. Buntut kasus ini, korban dilaporkan sampai mengurung diri. Nggak bisa gitu. Oh, kasih bisa langsung nih. Motor, roda dua jalan.
Jalan Udayana ini sudah bersama korban dan tersangka ditemukan di Banda Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Robi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? ya Siska dan juga Tribuners sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Suwartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang terima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian kepolisian daerah Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan Agus bisa membawa sampai 5 perempuan yang berbeda-beda di Nang Homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay ini selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6. Dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada
korban yang karena ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribunnews. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban di kamar ya. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Kamar ya. Di mana bos? Jalan ke mana? Bos ada di situ. Bos berdiri nggak di situ? Duduk. Oh, Agus yang bilangnya waktu di mana? Di sana di parkiran? Oh, dimuter-muter pas dalam perjalanan, Agus bilang bayar 50 di sana gitu ya. Agus yang bilang bayar 50 di sana. Ya, oke. Terus di sini langsung bayar gitu. Langsung bayar, ya? Langsung bayar. Oke. Dia langsung bayar sendiri. Di cewek ngapain sih? Bayar. Ada adegan gitu nih. Nanti dulu dikasih dulu. Udah bayarin semua. Ya, 1, 2, oke. 1, 2, ya, sudah. Lanjut kita hilang. Bukan Saki duduk foto sana dulu, foto dulu. Foto dulu, Jan. Saki duduk sana foto dulu. Bagaimana bayar masuk motor? Yang gondrong itu datang, gondrong di sana. Pak Saksi. Kita mundur dulu. Kami ada komunikasi dengan saksi di sana. Ya, halo, selamat pagi Tribunnews, kembali saya Robi Firmansyah, jurnalis tribunlombok.com, di mana pada pagi hari ini tengah berlangsung rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus, di mana di lokasi ini atau di tempat ini merupakan lokasi atau tempat kejadian perkara kedua yang dilakukan rekonstruksi oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Dari pantauan kami di sini ada beberapa adegan yang diperagakan oleh Agus, mulai dari kedatangan, kemudian bagaimana dia turun dari kendaraan, kemudian melakukan pembayaran di penjaga, kemudian diarahkan oleh penjaga menuju ke kamar. Dan sebelum di lokasi ini juga polisi sudah melakukan rekonstruksi di Taman Udayana, di mana di lokasi pertama tersebut ada beberapa adegan juga yang diperagakan oleh Agus, mulai dari perkenalan dengan korban, kemudian bagaimana Agus mengajak korban menuju pojok Udayana, kemudian mengajak ke kendaraan, kemudian Agus sempat diajak, menurut pengakuan Agus juga sempat diajak berkeliling sebelum akhirnya menuju ke lokasi ini. Kami belum tahu Tribunnews berapa adegan yang akan diperagakan terkait dengan rekonstruksi ini, dan rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Wakapolda NTB, kemudian Dirkrimum Polda NTB, dan juga Agus didampingi oleh kuasa hukum, dan juga hadir dalam rekonstruksi ini perwakilan dari Kompolnas Tribunnews. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Untuk laporan berikutnya kami akan sampaikan kembali untuk update terbaru dari kasus ini. Saya kembalikan ke studio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel
Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nang Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? Ya, Siska dan juga Tribuners, sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Suwartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang diterima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian kepolisian Tenggara Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan Agus bisa membawa sampai 5 perempuan yang berbeda-beda di Nang Homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay ini selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners, sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6. Dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribuners. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban, di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini karena memang ada beberapa korban saat ini tidak berada di Lombok atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya karena memang kasus ini khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa
berdasarkan surat keputusan Polda NTB, mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada, sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk nantinya ke depannya, usai persidangan, kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya, apakah Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima, namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas, khususnya diakomodasi, Siska dan juga Tribunat. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok, melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung menjalani kegiatan rekonstruksi oleh Polda NTB pada Rabu 11 Desember. Agus pun terdihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di tiga tempat ini. Kuasa hukum Agus, Ainuddin, berharap agar rekonstruksi ini bisa mengungkap kejanggalan kasus. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Adapun rekonstruksi ini adalah dilakukan guna melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kasus yang melibatkan Agus ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan pihak kementerian pun sampai turun tangan. Terbaru jumlah korban pelecehan Agus bertambah menjadi 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi. Menurut Joko, modus yang digunakan Agus masih sama, yakni memanipulasi korban. Agus mulanya mengajak Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Robi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya. Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? Ya, Siska dan juga Tribuners, sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Wartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi, di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang diterima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian Kepolisian Tenggara Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua, yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan, Agus bisa membawa sampai 5 perempuan yang berbeda-beda di Nang Homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay, selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners, sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung, dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6.
dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian. Hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribunal, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut, dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribunal. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribunal, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat, sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini, sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribunal. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban, di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini, karena memang ada beberapa korban yang saat ini tidak berada di Lombok, atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya, karena memang kasus ini khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik, Siska dan juga Tribunal. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa berdasarkan surat keputusan Polda NTB mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada, sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk nantinya ke depannya usai persidangan kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya, apakah Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima, namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas, khususnya diakomodasi, Siska dan juga Tribunal. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok, melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung menjalani kegiatan rekonstruksi oleh Polda NTB pada Rabu 11 Desember. Agus pun dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di 3 tempat ini. Kuasa hukum Agus, Ainudin, berharap agar rekonstruksi ini bisa mengungkap kejanggalan kasus. Ainudin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Adapun rekonstruksi ini adalah dilakukan guna melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kasus yang melibatkan Agus ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan pihak kementerian pun sampai turun tangan. Terbaru jumlah korban pelecehan Agus bertambah menjadi 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi. Menurut Joko, modus yang digunakan Agus masih sama, yakni memanipulasi korban. Agus mulanya mengajak ngobrol,
Para korban bahkan menjalin hubungan asmara. Adapun lokasi pelecehan seksual Agus juga dilakukan di tempat yang sama, yakni sebuah homestay. Dikatakan oleh Joko, seorang korban anak-anak mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menyatakan pihaknya menemukan bukti baru terkait kasus ini. Bukti tersebut yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Dalam video tersebut tidak terlihat Agus dan korban karena kamera diarahkan ke atas. Dalam video, Agus terdengar merayu korban dengan cara mengungkit masa lalu korban dan seolah-olah ia mengetahuinya. Agus juga meyakinkan para korbannya bahwa dirinya tak sama dengan laki-laki lain. Saat ini 5 korban sudah mengajukan pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan pelindungan ini dilakukan bukan karena korban mendapat ancaman, melainkan untuk memastikan kondisi psikologi para korban. Buntut kasus ini, korban dilaporkan sampai mengurung diri. Nggak bisa gitu. Oh, masih bisa langsungnya. Motor, roda dua, jalan. Jalan Udayana ini sudah bersama korban dan tersangka ditemukan di Bandar Bandar. Munduran sedikit. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria difabel Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung pada Rabu hari ini. Dalam rekonstruksi ini, Agus yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut turut dihadirkan. Rekonstruksi ini digelar di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay. Lebih lengkapnya mengenai kegiatan rekonstruksi Agus ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, Robi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya,
Baik, Robi, bisa dijelaskan apakah rekonstruksi ini masih berlangsung dan juga ada berapa adegan yang diperagakan oleh Agus? Ya, Siska dan juga Tribuners, sampai dengan saat ini rekonstruksi dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus atau Iwayan Agus Suartama kira-kira pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sudah melangsungkan rekonstruksi di mana lokasi pertama yang dilakukan rekonstruksi tersebut di Taman Udayana. Di sana dari informasi yang terima sekurangnya ada 8 adegan yang diperagakan. Kemudian Kepolisian Negara Barat atau Polda NTB setelah melakukan rekonstruksi beberapa adegan di Taman Udayana, selanjutnya berpindah ke lokasi kedua yakni di Nang Homestay, di mana di Nang Homestay ini Agus melakukan bersama korban melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, Tribuners. Dan dari informasi yang kami terima juga dari penjaga homestay bahwa setiap minggunya atau dalam kurun waktu sepekan Agus bisa membawa sampai 5 perempuan yang berbeda-beda di Nang Homestay ini. Dan setiap Agus datang ke homestay ini selalu memilih di kamar nomor 6. Dan Siska dan juga Tribuners, sampai saat ini bisa disaksikan di belakang saya bahwa rekonstruksi masih berlangsung dan saat ini rekonstruksi dilakukan di dalam ruangan nomor 6. Dan kami dari media tidak diperkenankan masuk oleh tim kepolisian, hanya beberapa orang saja dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan juga kuasa hukum diperkenankan masuk ke dalam kamar nomor 6 tersebut, Siska. Baik, Robi, apakah saat ini jumlah korban benar sudah mencapai 15 orang? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa sudah ada 15 korban yang melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah diperiksa. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Untuk pemeriksaan 2 di bawah umur ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Dari sejumlah korban tersebut dikabarkan ada yang mengajukan pelindungan ke LPSK. Lalu bagaimana informasi terakhir yang Anda dapat, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, benar ada dari sejumlah korban tersebut ada 5 korban yang sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diajukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan secara psikologis kepada korban yang ditakutkannya terjadi hal-hal karena kasus ini masih pro kontra di tengah masyarakat sehingga korban merasa terganggu dengan informasi-informasi yang beredar selama ini sehingga mereka meminta perlindungan perlindungan kepada LPSK, Siska dan juga Tribuners. Dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru dari pendamping korban, di mana kemarin 2 hari yang lalu kami terima informasi bahwa pengajuan perlindungan tersebut masih dalam proses pengajuan dokumen untuk perlindungan saksi dan korban, Siska. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi dari para korban? Dikabarkan ada yang sampai mengurung diri, Robi. Ya, kami belum tahu bagaimana informasi terbaru dari para korban ini karena memang ada beberapa korban yang saat ini tidak berada di Lombok atau masih kami belum tahu di mana keberadaannya karena memang kasus ini khusus untuk korban tidak diperkenankan untuk diekspos ke media maupun ke publik, Siska dan juga Tribuners. Oke, baik. Ini mengingat banyaknya korban, total ada 15 orang termasuk dengan anak di bawah umur. Apakah Agus selanjutnya akan menjalani penahanan oleh polisi, Robi? Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda NTB bahwa berdasarkan surat keputusan Polda NTB mengingat kondisi Agus yang dalam kondisi difabel dan juga sarana dan prasarana di Polda NTB khususnya ruang tahanan untuk difabel belum ada sehingga Agus masih berstatus sebagai tahanan rumah hingga 40 hari ke depan sesuai dengan surat perpanjangan yang sudah disampaikan oleh Polda NTB, Siska. Dan untuk
untuk nantinya ke depannya seusai persidangan kami belum tahu bagaimana informasi selanjutnya, apakah Polda NTB bersama instansi terkait akan membuat ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun untuk saat ini kami belum menerima, namun untuk sampai saat ini yang informasi kami terima bahwa Polda NTB belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyandang disabilitas, khususnya diakomodasi Siska dan juga Tribunat. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok melaporkan langsung terkait dengan kegiatan rekonstruksi Agus di Lombok. Selamat bertugas kembali. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung menjalani kegiatan rekonstruksi oleh Polda NTB pada Rabu 11 Desember. Agus pun terdihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di 3 tempat ini. Kuasa hukum Agus, Ainuddin, berharap agar rekonstruksi ini bisa mengungkap kejanggalan kasus. Ainuddin mengatakan berdasarkan pengakuan Agus, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Adapun rekonstruksi ini adalah dilakukan guna melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kasus yang melibatkan Agus ini telah mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan pihak kementerian pun sampai turun tangan. Terbaru jumlah korban pelecehan Agus bertambah menjadi 15 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi. Menurut Joko, modus yang digunakan Agus masih sama, yakni memanipulasi korban. Agus mulanya mengajak ngobrol para korban, bahkan menjalin hubungan asmara. Adapun lokasi pelecehan seksual Agus juga dilakukan di tempat yang sama, yakni sebuah homestay. Dikatakan oleh Joko, seorang korban anak-anak mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menyatakan pihaknya menemukan bukti baru terkait kasus ini. Bukti tersebut yakni video percakapan antara Agus dengan seorang korban. Dalam video tersebut tidak terlihat Agus dan korban karena kamera diarahkan ke atas. Dalam video, Agus terdengar merayu korban dengan cara mengungkit masa lalu korban dan seolah-olah ia mengetahuinya. Agus juga meyakinkan para korbannya bahwa dirinya tak sama dengan laki-laki lain. Saat ini 5 korban sudah mengajukan pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan pelindungan ini dilakukan bukan karena korban mendapat ancaman, melainkan untuk memastikan kondisi psikologi para korban. Buntut kasus ini, korban dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokasi